Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu saya jelasin tentang data, ya kan? Data, lalu tentang originalitas. Kita minggu lalu belajar tentang novelty, benar ya? Atau originalitas. Kenapa penting? Karena ini salah satu ciri dari artikel atau karya ilmiah. Oke, originalitas itu berarti menyajikan temuan atau gagasan baru. Selain itu ya harus pakai bahasa yang formal, ada verifikabilitasnya, sistematikanya, objektivitasnya ya, berdasarkan fakta dan data, bukan opini pribadi. Itulah sebabnya data itu penting. Tanpa data sudah akan hasilnya nanti opini pribadi semua, ya. Jadi data itu kita peroleh dari literatur, dari buku, dari lapangan, misalnya dari wawancara, dari artikel jurnal, dari majalah, dari koran, dari buku-buku, ensiklopedia dan segala macam itu literatur. Kan di sini data utama diambil dari literatur. Ya. Tapi data dari literatur itu kamu perlu apa namanya? Referensi. Kamu perlu referensi. Ya. Referencing itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Referencing itu artinya apa? Mengutip. Ya kan? Ya. Nah, ini mengutip. Berarti mengutip itu kamu perlu namanya menseleksi data itu dengan 3 cara. Apa itu? Kutip langsung, paraphrase, dan ringkas. Nah, ini yang kita akan kerjakan ini. Latihan terus. Nah, kalian sudah sampai paraphrase dan ringkas. Seperti tadi contoh, ada data yang kalian perlu paraphrase. Nah, data itu kamu perlu kutip. Nah, datanya dari mana? Tadi dari tulisan. Ya, ini harus terus dilatih. Nah, ini kan baru level 1 ya. Nah, level yang keduanya apa? Yang minggu lalu saya ajarkan. Masih ingat nggak? Diolah, ya, namanya comprehension atau memahami data. Nah, di sini memahami data, ya, berarti kayak mengolah data. Oke. Nah, comprehension. Mengolah data itu bagaimana Pak caranya sih, maksudnya? Nah, misalnya ini. Saya tulis sekarang, saya sekarang mulai nulis ya. Misalnya kalau saya bagi, ada cerita, misalnya ini, ada ayat Alkitabnya nih. Matius 9, 27 sampai 38. Itu data. Datanya dari mana? Kitab Matius pasal 9 ayat 27 sampai 38. Nah, kalau ayat Alkitab biasanya kita kutip langsung. Nah, saya kutip langsung seperti ini. Oke. Kemudian saya terjemahkan, ambil dari Chrysostom. Nah, waktu Chrysostom baca Matius, dia juga olah data itu. Ya kan? Nah, sekarang saya pakai dia, saya terjemahkan data ini. Saya terjemahkan sampai di sini. Oke, sampai ini. Dia menafsirkan Matius 9 tadi ayat 27 sampai 38. Ya, 27 sampai 38 ya. Nah, agak panjang nih sampai di sini. Oke. Nah, itu data yang saya miliki. Tapi saya terjemahkan. Artinya data dari Chrysostom saya terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kalian bisa baca datanya dulu. Paham? Nah, sama kayak saya kasih kalian buku atau saya kasih kalian artikel. Nih baca. Baca kan? Ini. Kamu baca nih. Ini semua data. Data yang saya ambil dari homili 32 dari John Chrysostom. Oke, nomor 1 homili
Homili 32 nomor 1 sampai nomor 4. Nah, itu data. Ya, saya ambil langsung dari sini. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kalian bisa baca. Kalau bahasa Inggrisnya agak sulit. Ya, oke. Setelah itu, setelah saya dapat data, saya pahami datanya. Nah, waktu kamu memahami data, itu caranya gimana? Minggu lalu saya sampaikan apa? Temukan novelty. Ini dia. Novelty itu artinya apa? Kebaruannya. Ya, kebaruannya. Nah, nanti dari kebaruan ini kamu baru bisa pakai. Baru yang ketiga apa? Ini pakai atau aplikasi. Kamu aplikasi, kamu pakai. Ya, nah, kamu pakai nanti di mana? Di dalam paragraf. Oke, dalam paragraf. Nanti dari paragraf kamu bisa bikin arti. Nah, waktu kamu pakai ini plus novelty ini, itulah nanti jadi paragraf. Ini dia. Paragraf itu kayak gimana sih? Paragraf itu seperti ini. Tuh, ada analisis ini namanya novelty ini atau analisis itu namanya novelty. Analisis dari apa yang kamu kutip. Nah, evidence namanya. Ini berarti namanya apa? Evidence. Ya, ini evidence. Kalau ini analisis atau novel. Begitu ini ditambah, jadi apa? Jadi warna biru, warna hitam itu ditambah, kemudian kamu tambah topik, tambah warna hijau ini jadi paragraf. Nah, paragraf itu kamu susun nanti jadi artikel atau jadi paper. Ya. Oke. Nah, tapi waktu kamu kutip data di sini, kita masih di sini ya. Kita juga diajarin sekarang meringkas, bukan hanya paraphrase. Nah, misalnya meringkas itu seperti ini. Ini kan data. Ini kembali lagi jadi data. Datanya panjang, kayak buku lah ini ya. Kayak bacaan, mungkin bacaan 5 halaman ini atau 4 halaman. Oke, homili 32 ini panjang ini. Nah, setelah itu kan data yang banyak ini kan nggak mungkin kamu kutip semua. Kamu perlu ringkas. Nah, kalau kamu baca artikel ini, itu namanya analisis. Itu maksudnya meringkas. Jadi apa yang dijelaskan oleh Chrysostom itu jadi data. Dari data ini, kamu perlu referensi dengan cara ringkas. Nah, contohnya ini. Ini panjang nggak di atas? Panjang kan? Nah, saya ringkas tuh jadi 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, kok bisa Pak? Karena meringkas itu kita ambil poin-poin yang penting. Ambil poin-poin yang penting. Nah, meringkas itu apa sih? Coba kamu lihat. Ini ringkasan contoh. Nah, ya. Contoh ringkasan umumnya merupakan apa? Gambaran umum dan tidak mendetail, ya. Maksudnya gambaran umum itu adalah apa? Waktu itu diajarin. Poin-poin penting nih. Mengubah kalimat penulis itu jadi lebih umum, general, dan inti-intinya saja. Nah, ini dia. Lebih pendek dari tulisan asli,
Lalu nanti kalau kamu meringkas ya sebutkan sumbernya. Ya. Kalau paraphrase tadi udah. Nah, ini contoh paraphrase, contoh ringkasan ini. Jadi kalau misalnya ini ya, ini ada panjang sekali tulisannya ini. Nah, kamu pertama di sini dia katakan ringkasan umumnya gambaran umum dan tidak mendetail. Hasil ringkasan dapat digunakan sebagai bentuk kutipan, referencing tadi seperti ini. Ya. Terus penulis ingin meng-highlight temuan atau pendapat yang sama atau hampir sama dari beberapa pengarang sebelumnya, maka perlu untuk mengutip beberapa nama pengarang sekaligus. Ya, ini kalau ada banyak pengarang, 1, 2, 3, ya, tapi ngomongnya sama, ya udah kamu sebutkan aja. Si Weller, si Masis, si McNally, si Weller ngomong begini, mengatakan hal yang sama, itu boleh ya. Nah, jadi meringkas itu intinya apa? Intinya ambil gambaran umum. Nah, misalnya di sini ini homili di atas ini menggali makna mendalam dari iman dan hubungannya dengan penyembuhan dengan menggunakan narasi Yesus menyembuhkan orang buta. Chrysostomos menekankan bahwa Yesus dengan menunda penyembuhannya dan mempertanyakan iman mereka bertujuan untuk menarik keluar keyakinan mereka yang tulus dan menghindari persepsi bahwa melakukan mujizat untuk kesombongan. Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa belas kasihan dan kesembuhan Yesus tidak pandang bulu, tetapi sebanding dengan iman mereka yang mencari pertolongannya. Nah, homili ini juga mengeksplorasi perintah Yesus kepada orang-orang buta yang disembuhkan untuk tidak mempublikasikan mujizat tersebut. Chrysostom menafsirkan hal ini sebagai sebuah panggilan untuk menghindari pemulihan diri sendiri dan fokus untuk memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Dan sebagainya, ini kamu baca. Ini adalah contoh ringkasan dari yang di atas. Ya, kalian lihat contohnya dulu. Ya. Nah, lalu setelah kamu meringkas, kamu kutip ini, kamu kasih dong komentarnya atau kebaruannya. Novelty-nya ini dia. Oh, ternyata cerita di atas itu tentang iman batin, tentang mengkritik agama yang kosong, tentang pemuritan yang praktis. Nah, itu namanya apa? Kebaruannya. Ya. Lalu kamu kasih yang namanya implikasi. Nah, implikasi dan aplikasi itu biasanya menyertai. Oke, ini nanti lebih sulit lagi. Implikasi, aplikasi, lalu kamu kasih kontribusi. Ya, nah nanti kita akan pelajari ini. Tapi satu-satu dulu. Nah, implikasi itu apa? Implikasi itu adalah kalau kamu mendapatkan satu kebaruan, dampaknya apa buat kamu sendiri? Itu implikasi. Misalnya kerendahan hati. Oke? Pemuritan yang berani, keaslian dalam iman, kerendahan hati dan pelayanan, keutamaan iman. Nah, itu implikasi dampak buat kita dari cerita Matius 9 yang Yesus menyembuhkan orang yang buta. Nah, gitu ya. Lalu aplikasinya itu apa? Aplikasinya itu adalah kamu mengerjakannya. Setelah berdampak buat hatimu, sekarang kamu mau mulai mengerjakannya. Misalnya nih, kamu baca cerita Yesus menyembuhkan orang buta. Oh, berarti ini iman itu penting. Dengan kita beriman, maka hubungan kita dengan Allah itu diperbaiki, kita menerima kasih karunia-Nya, yaitu kesembuhan. Nah, misalnya ini implikasi namanya. Oke? Tapi bagaimana kamu mengaplikasikannya? Oh, berarti memperdalam iman dong. Cerita Yesus menyembuhkan orang buta itu kan iman orang buta itu menyembuhkan dia. Kalau kita baca dalam Matius 9 tadi. Ya kan? Nah, Matius 9 coba baca dulu lah. Matius 9 27 28. Coba baca satu orang. Matius 9 ayat 27 sampai Ya, 27 28.
Ini firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan Iya. berkata, Terus? "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ada 8. Nih. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Iya. Dan Terus? Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Iya. Terus? Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Iya. Jangan- Oke, udah cukup sampai situ. Maka terbukalah mata mereka. Nah, ini ceritanya. Oke. Nah, dari cerita itu kan Krisostom memberikan data nih. Dari data itu kamu kutip dalam bentuk misalnya apa? Analisis, ringkasan ini. Ini namanya ringkasan. Ya. Setelah ringkasan, dapatlah kebaruan. Nah, kebaruan ini sih misalnya nih. Oh, ternyata ini menekan pada iman batin. Chrysostomos melampaui narasi kesembuhan secara harfiah dan berfokus pada watak internal dari iman. Dia menyoroti sentralitas dalam proses penyembuhan dan menunjukkan bahwa iman sejati tidak hanya melibatkan kepercayaan pada kuasa Yesus, tetapi juga pemahaman yang bertumbuh tentang sifat ilahinya. Nah, ini novelty yang kamu dapat. Dari situ, kamu coba tarik implikasinya buat dirimu. Oh, ternyata iman itu bukan hanya masalah intelektual, tapi realitas yang dihidupi yang berdampak pada hubungan kita dengan Allah dan kemampuan kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Aplikasinya memperdalam iman. Kita dapat memperdalam iman kita melalui doa, studi kitab suci, partisipasi aktif dalam kehidupan gereja. Nah, itu aplikasi namanya. Ya. Nah, baru nanti terakhir kamu baru bisa kasih apa sih seluruh teks itu ngomong apa sih kontribusinya? Oh, kontribusinya misalnya menawarkan sebuah pesan yang mendalam bagi kita saat ini. Homili ini menantang kita untuk memperdalam iman, mempraktikkan kerendahan hati, hidup secara autentik sebagai murid Kristus. Nah, itu kontribusi yang kamu tawarkan. Nah, jadi waktu kamu ngolah data ini, ya ada novelty, oke, tetapi novelty itu, kebaruan itu, kamu bisa tambahkan yang namanya implikasi, aplikasi, kontribusi. Kalian harus berpikiran seperti ini. Data, baca data, ngerti, kalian bisa kutip, lalu bukan hanya ngutip, kalian kasih analisis. Analisis itu kayak di sini ya, meringkas itu kayak analisis. Ya, jadi gini, supaya nggak bingung, data. Oke, umumnya data itu banyak. Biasanya saya pakai metode meringkas, namanya analisis atau ringkas. Jadi waktu kamu meringkas itu, kamu misalnya kalau kayak tubuh kita ya, kalau diringkas itu kan hanya kepala sama badan, ya kan? Kalau mau diringkas, kepala dan badan sampai kaki, kan? Itu namanya meringkas. Bagian yang umum, bagian yang penting. Oke? Nah, tapi nggak cukup. Karena ini kamu hanya mengutip di sini. Kamu perlu olah lagi. Olahnya dalam bentuk apa? Mengerti. Oke. Terus aplikasinya, implikasi. Terus aplikasi. Terus kontribusi. Nah, ini 1,
novelty, implikasi, aplikasi. Ini kalau ini di warna apa kalau di paragraf? Ini kan dipakai. Ya, paragraf. Nah, kalau dalam paragraf itu tadi apa ya? Warna-warninya apa? Kita pakai warna ya, menandakan. Paragraf itu unsurnya apa? Topik, pendukung, analisis, kesimpulan. Ya. Nah, ini topik. Oke. Topik itu berarti adalah ini masuk topik. Novelty itu masuk topik. Ya. Novelty ini juga masuk analisis. Nih. Oke. Kalau evidence-nya mana? Ini. Ya. Ini di apa namanya? Evidence. Kalau ini implikasi, aplikasi masuk mana? Kalau dalam paragraf analisis. Kontribusi masuk mana? Warna hijau. Konklusi. Nah, bingung kan? Hah? Bingung nggak? Bingung. Oke, ya. Coba topik itu berarti mana? Topik itu haruslah novel. Evidence. Evidence yang bentuk tingkat atau analisisnya. Istilahnya di sini istilahnya jangan bingung deh. Kalau saya di sini pakai istilahnya analisis. Nanti di sini namanya analisis. Ini sebenarnya cuma ringkas ini sebetulnya. Ya, ini ringkas. Nah, ringkas itu masuknya di mana? Mengutip kan? Itu masuk mana? Evidence. Yang biru ini. Oke? Jadi yang biru itu berasal dari data yang kita kutip. Ini dari data terus kita ringkas. Itu namanya evidence. Oke. Lalu dari hasil ringkas kita kan perlu bikin berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kamu harus biasakan seperti itu. Novelty, implikasi, aplikasi, kontribusi. Tapi mulai dari atas dulu. Analisis data atau ringkas, novelty, implikasi, aplikasi, kontribusi. Coba semua ngomong. Analisis, novelty, pokoknya dihafal mati. Analisis, novelty, implikasi, aplikasi, kontribusi. Oke. Nah, setelah itu kamu perlu pakainya dalam paragraf dulu. Nanti dalam artikel juga dipakai. Dalam paragraf itu di mana? Kalau untuk bikin topik itu kalimat apa? Kalimat itu topik apa? Kalimat itu topik itu dari mana? Novelty-nya. Kebaruannya apa di sini? Oke? Lalu evidence-nya dari mana? Yang kamu ringkas, kamu kutip. Kalimat analisisnya dari novelty, aplikasi, implikasi. Itu boleh. Jadi kalimat analisisnya itu kamu bisa masukin kalimat novelty, kalimat implikasi, kalimat aplikasi boleh. Oke? Nah, itu untuk kalimat apa? Kalimat analisis. Ya. Warna hijau ini apa? Kontribusinya sebagai penutup. Kontribusi itu di akhir. Ya.
Misalnya kamu punya bahan nih, bahan bikin nasi goreng. Ada nasinya, ada kecapnya, ada bumbu-bumbunya, ada telurnya kan gitu. Itu namanya data. Oke. Tapi nasi, kecap, bumbu, telur itu perlu kamu apa? Olah supaya jadi nasi goreng. Nasi goreng itu untuk apa? Kamu makan. Berarti kontribusinya apa? Mengenyangkan. Kontribusi itu terakhir. Setelah kamu bisa olah, terus kamu makan, kamu pakai. Jangan kamu udah masak nasi goreng, tapi kamu nggak makan. Nggak makan ya nggak ada kontribusi, nggak kenyang kan gitu. Paham? Nah itu contohnya seperti itu. Kayak kita ngelola makanan, ada bahan-bahannya, lalu kamu masak. Setelah kamu masak, kamu makan, itu kamu pakai. Setelah kamu makan, hasilnya kenyang. Nah, data itu kamu kasih ringkas analisis. Misalnya kamu analisis, kamu ringkas, oh ini nasi, kamu bagi. Ini bumbu, ini kecap, ini telur, kamu bagi-bagi. Terus kamu perlu ramu. Ya kan? Nah, ramunya adalah misalnya di sini kamu tambahin bumbunya mau ditambah atau dikurangi, telurnya dan sebagainya, kamu ramu di sini. Hasilnya kamu makan kenyang. Nanti kontribusi. Jadi kontribusi itu kesimpulannya. Iya, simpulannya. Kayak kamu bikin nasi goreng, simpulannya apa? Enak, makan. Iya, kenyang. Makan kenyang, enak kan gitu. Itu kontribusi. Paham ya? Tapi kalau aplikasinya apa? Aplikasi itu Ajakan. iya ajakan. Ajakannya apa? Makan nasi goreng. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah oh ternyata bikin nasi goreng itu seru ya. Mengenyangkan. Enak ya. Gitu. Lain kali bikin lagi lah. Nah, itu namanya implikasi. Kalau novelty kebaruannya apa? Oh, masak nasi goreng ternyata rahasia itu kayak gini-gini ya. Bumbunya nggak boleh terlalu banyak. Ayamnya, telurnya juga jangan buru-buru dimasukin, dan sebagainya. Itu namanya kebaruan. Paham? Ya. Analisis atau meringkasnya adalah ya kamu tahu cara ngelola data itu. Misalnya masukin dulu nasinya, baru kecapnya, baru telurnya. Ya kan, jangan kecap dulu. Gimana sih buat nasi goreng? Minyak dulu ya. Minyak dulu, baru nasi dulu, baru telur, baru kecap kayak gitu. Aduk. Terserah kalian lah. Iya. Misalnya, itu namanya kamu mengolah data itu. Setelah kamu masak, nasi gorengnya udah jadi, kamu temukan apa? Oh, ternyata bikin nasi goreng itu bumbunya harus sekian sendok. Telurnya harus sekian. Cara ngolahnya itu kayak gini. Itu namanya kebaruan. Paham? Paham. Nah, implikasinya apa? Oh, masak nasi goreng ternyata seru ya. Saya bisa jualan ini. Karena enak ternyata. Nah, itu namanya apa? Kalau aplikasi, ya udah berarti kamu ajak lagi. Oh, berarti ke depan masaknya harus kayak gini nih. Iya. Nah, terus kontribusinya apa? Kalau nasi goreng itu kamu jual, ya kamu dapat duit, menambah penghasilan. Tapi kalau kamu makan, ya kontribusi kenyang. Paham? Oke, jadi kayak itu aja kita mainnya nanti. Ya. Nah, tapi kalau kamu pakai dalam paragraf, ini nanti kita minggu-minggu ini kita latih paragraf. Tapi nanti kamu baca contohnya dulu. Paragraf, bikin paragraf ada 4 unsur kan? Ya, Topik, evidence, analisis, konklusi atau ini. Tapi yang ini ya, kalimat topik, kalimat pendukung, supporting details ini adalah dari
data yang kamu kutip. Bisa ringkas, bisa paraphrase. Baru analisis. Nah, analisis ini diambil dari mana? Novelty, implikasi, aplikasi. Kan kayak tadi ya. Kamu masak nasi goreng, punya bahan-bahannya. Ya kan? Ya, Pak. Nah, dari bahan-bahannya itu kan kamu belajar sesuatu. Oh, ternyata bumbunya harus gini. Nasinya harus gini. Ya kan? Implikasinya ternyata masak seru ya. Aplikasinya adalah oh, kita masak caranya kayak gini-gini. Nah, itu namanya. Itu masukkan di analisis. Jadi analisis itu terdiri dari apa? Novelty, implikasi, aplikasi. Kalau kalimat pendukungnya dari data yang kamu kutip. Kalau kalimat topik itu apa? Novelty. Makanya nanti kamu bikin masak nasi goreng ternyata seru. Ya, atau nih, memasak nasi goreng ternyata membutuhkan keahlian khusus. Nah, itu novelty-nya. Itu jadikan kalimat topik. Kenapa butuh keahlian khusus? Kamu jelasin. Gitu ya. Oke, itu analisisnya. Kalau kalimat topik, ingat, diambil dari novel. Lalu kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kalimat apa ini? Kontribusi. Masak nasi goreng ternyata menyenangkan. Nanti kamu kasih tutup. Oh, nasi goreng itu memberikan kontribusi apa? Kenyang. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Sudah paham? Kalau misalnya Pak, salah satu di antara yang 5 itu belum kita pakai, apakah itu data? Iya. Data kan, data ini kayak tadi ya, nasi, minyak, goreng, telur. Kan kita perlu campur-campur di sini. Iya. Misalnya belum salah satu belum kita pakai, contohnya aplikasi sudah ejekkan. Ya. Ya belum kita pakai, apakah itu mesempurnakan Oh ya, misalnya dalam kalimat analisisnya, misalnya kalau hanya paragraf saja, kamu bisa pilih novelty-nya, atau implikasinya, atau aplikasinya. Nggak mesti semua. Oh iya. Ya, tapi nanti kalau kamu misalnya bikin paper nih, atau artikel, yang kayak kemarin saya presentasi itu, dalam papermu harus ada novelty, harus ada implikasi, harus ada aplikasi, harus ada kontribusi. Nah, itu kalau dalam paper. Tapi kalau dalam paragraf, analisisnya ya bisa novelty aja kan, atau implikasi kan gitu. Terserah kamu. Ya. Kalau misalnya salah satunya nggak ada, juga nggak apa-apa. Yang penting ada kalimat analisis. Nah, analisisnya kamu bisa ambil dari novelty, aplikasinya juga boleh, atau implikasinya. Jadi, oke, ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan bagus tadi ya. Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kami menemukan salah satu contoh, misalkan artikel, kami mau namanya bukan menentukan mana yang novelty, mana yang misalnya kesimpulan atau pengaplikasian, analisisnya, itu gimana Pak? Itu misalkan belum ada satu artikel, jadi kami mau menentukan mana yang kalimat ringkasannya, kalimat novelty-nya, kalimat kesimpulannya. Oh, ya, ya. Oke. Ada nanti gini. Misalnya ini ada artikel ini. Nanti tugas kamu baca ini ya. Misalnya ke depan analisis, ada analisis artikel memang. Misalnya artikelnya ini, tadi yang dibilang Stefani. Nah, saya mengajak kalian coba temukan mana novelty-nya. Pasti ada. Ya. Mana implikasinya? Mana aplikasinya? Mana kontribusinya?
Nah, kalau paper yang bagus harus ada itu. Tapi kalau nggak ada di dalam paper itu, papernya itu nggak bagus. Ya ada nilainya C aja lah. Ya. Nah, makanya nanti ke depan kalian bikin paper kayak gini harus ada. Jadi judulnya ini. Nah, di dalamnya ini harus ada. Biasanya di pendahuluan itu nanti udah dikasih. Oh, paper ini tentang apa? Lalu kontribusinya apa? Kebaruannya di mana? Dampaknya atau implikasinya apa? Dan bagaimana mengaplikasikannya? Itu semuanya harus ada. Tersusun ya. Hah? Tersusun. Maksudnya Iya, iya, harus tersusun. Misalnya kalau novelty itu kan nanti di poin-poinnya ini. Novelty-nya ada di poin-poinnya. Ya, misalnya ini nanti ya. Nih. Di pendahuluan sudah ada novelty-nya. Metode sudah ada novelty. Hasil dan diskusi sudah ada novelty. Semua harus ada novelty-nya. Nah, kalau implikasi aplikasi biasanya tuh di setelah pembahasan. Nah, biasanya di akhir. Kayak kamu tadi makan nasi goreng di awal, kenyangnya di awal atau di akhir? Nah, iya gitu. Kamu masak dulu kan, baru bisa makan kan? Nah, makan itu kan aplikasinya. Begitu kamu makan, misalnya kamu makan nasi goreng, makan itu aplikasinya. Iya, Kak. Tapi kamu ngomong, waduh enak ya, itu namanya apa? Bukan, implikasi. Terus kamu kenyang, itu namanya apa? Kontribusi. Bisa bedain ya? bisa Aplikasi itu actionnya. Ya kamu masak, kamu makan. Itu namanya apa? Aplikasi. Tapi waktu kamu makan, ih kok hambar ya, nggak enak nih. Itu namanya apa? Implikasi. Oke? Lalu kamu buang itu nasi. Itu namanya apa? Kontribusi. Karena nggak enak, kamu nggak kenyang kan gitu. Paham? Oke. Paham ya. Paham kali ya. Pakai kali ya. Oke. Nah, kalau di paper ini kamu harus cari. Belum tentu semua paper punya itu. Jadi jangan salah paham, oh setiap paper pasti ada itu. Ada yang enggak. Berarti itu paper yang kurang bagus. Ya, saya mengajak kalian ini unsur-unsur ini harus ada bukan hanya nanti di paragraf tapi di mana? Di dalam paper. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya nanti kamu lihat ya. Ya. Nah, tantangan dan adaptasi. Oke, ini semua adalah nanti ke implikasinya. Oke. Nah, aplikasinya harus apa? Ada dialog. Itu aplikasi. Oke. Nah, harus ada dialog. Lalu apa lagi? Nah, dampak ini namanya apa? Implikasi. Kayak tadi. Kamu makan. Itu aplikasi. Begitu kamu makan, punya dampaknya apa? Oh, makannya enak atau enggak enak. Itu namanya dampak. Oke. Nah, nih, sebelum kesimpulan ya. Kesimpulan ini kontribusinya. Kesimpulan itu kontribusi. Tapi sebelumnya harus ada aplikasi. Nah, ini aplikasinya itu di sini. Aplikasi, implikasi biasanya jadi satu. Ya. Nah, ini di sini. Dampak dan transformasi ini aplikasi dan implikasi. Cuma seringkali orang bingung membedakan implikasi dan aplikasi. Tadi aplikasi ya udah kamu action, kamu makan nasi goreng itu. Tapi begitu kamu makan, kamu merenung, wah enak ya nasi gorengnya ya. Atau nasi gorengnya hambar ya. Nah, itu namanya implikasi. Begitu kamu makan selesai, memberi kontribusi. Kontribusinya apa? Kenyang. Nah, dari situ apa novelty-nya? Kebaruannya apa? Kebaruannya di sana. Oh ya, ternyata masak nasi goreng apinya harus kecil atau harus pakai arang atau apa. Pokoknya sesuatu yang baru yang kamu temukan. Itu namanya apa? Novelty.
Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh deh. Contoh sebetulnya banyak ya. Misalnya saya suruh aja kalian baca misalnya ini. Satu poin ini itu udah jadi data. Begitu kamu baca ini, misalnya sampai sini, ya, itu namanya data. Sama kayak saya kasih kalian nasi, minyak, telur, bawang, itu data. Terus kalian mau ngapain? Ya olah. Kamu olah, berarti di sini kamu pertama olah, kamu ringkas dulu. Kalau buat nasi goreng, ya mungkin kamu masukin, ya kamu mulai masak kan gitu kan? Iya. Nah gitu. Nasinya kamu tuang ke kuali gitu. Oke, nah kamu ringkas. Terus kamu bikin paragraf lah. Cari analisisnya. Cari novelty-nya. Cari kontribusinya dari data ini. Sama. Tadi bahan-bahan nasi goreng, ya kamu buat. Kamu masak supaya jadi nasi goreng. Nah, sama. Ini data kamu olah supaya jadi apa? Paragraf atau supaya jadi artikel. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini kamu olah jadi artikel, ya kamu mesti kutip. Kalau kamu olah ini jadi paragraf, ya kamu mesti kutip. Setelah kamu kutip, kan kalau kamu kutip baru nomor 2 ini. 1, 3, 4 kamu harus kerjakan. Kalau kamu kutip kan baru warna biru. Merahnya kamu harus bikin, hitamnya kamu harus bikin, hijaunya kamu harus bikin. Gitu. Ya. Sama kayak tadi, kamu ngelola nasi goreng ya kamu harus masak supaya jadi. Kalau ini data ini kamu harus kelola supaya jadi paragraf seperti ini, tersusun rapi gitu. Tersusun rapi. Nah, itu namanya karya ilmiah, sistematika. Paham ya? Ini teorinya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh praktiknya deh. Supaya, nah ini praktiknya nih yang saya tulis kayak gini. Mungkin nanti ke depan kalian harus gini. Caranya adalah kamu mulai baca. Nanti saya kasih bacaan yang mungkin nggak terlalu sulit. Lalu kamu belajar ringkas. Dari ringkas itu kamu coba temukan novelty-nya. Kamu coba temukan implikasinya. Kamu coba temukan aplikasinya. Kamu coba buat kontribusinya. Oke? Setelah itu kamu pakai di dalam paragraf. Paragraf harus jadi seperti ini satu. Ya. Gitu. Nanti datanya satu halaman. Kamu olah itu jadi satu paragraf. Sama saya kayak kalian. Ini bahan nasi goreng. Kamu olah jadi nasi goreng. Satu piring. Nah, saya kasih kalian tugas nanti. Ini bacaan satu halaman aja. Nggak usah panjang-panjang. Tapi olah jadi satu paragraf. Yang ada unsur ini. Yang ada unsur ringkas, novelty, aplikasi, kontribusi, atau ada unsur ini, topik, analisis, evidence, konklusi. Bisa? Pak. Nggak bisa, kalian nggak bisa lulus. Ya. Oke, sekarang contoh dulu. Contoh. Kita baca ini ya. Pemilih 32. Jadi sekalian kalian belajar Alkitab juga. Coba baca lagi. Ini kekecilan nggak tulisannya? Hah? Pas ya. Kegedean lagi lah. Nah. Oke. Ini contoh ada data nih. Tadi kalau saya bilang satu halaman, anggaplah ini data satu halaman lah ya. Nanti PR-nya saya kasih yang mudah lah. Satu halaman aja datanya. Kalau ini mungkin bisa 3-4 halaman.
Nah, tapi kalian gitu harus olah jadi satu paragraf. Ya. Oke, tapi kalian lihat contohnya dulu baru bisa ngerti. Nah, coba baca baik-baik datanya ini dulu. Yang penting kalau saya kasih data, baca dulu baik-baik datanya. Jangan buru-buru kamu mau masak gitu loh. Padahal kamu belum paham. Ya. Coba baca siapa ini? Sapri baca. Memilih 32. Yesus pasal 9 ayat 27 sampai 30. Iya. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, dua orang buta mengikuti dia sambil berseru-seru, "Ya anak Daud, kasihanilah kami." Ketika ia masuk ke dalam rumah, kedua orang buta itu datang padanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Percayakan kamu bahwa aku dapat melakukan hal itu?" Mereka menjawab, "Ya, Tuhan, aku dapat melakukannya." Kata mereka kepadanya, "Ya Tuhan." Lalu ia menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Maka terbukalah mata mereka. Oke, ini ayatnya ya. Nah, sekarang baca yang ininya. Elisama, ganti-gantian satu-satu paragraf. Maka bagaimanakah ia dapat menangguhkan mereka? Dan mereka berseru. Di sini sekali lagi Yesus mengajak kita untuk menolak kemuliaan yang datang dari orang banyak. Karena rumah itu sudah dekat. Maka ia membawa mereka ke sana untuk menyembuhkan mereka secara pribadi. Dan ini terbukti dari fakta bahwa ia memerintahkan mereka untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Oke. Terus? Tetapi ini bukanlah hubungan yang ringan terhadap orang-orang Yahudi, karena orang-orang ini meskipun mata mereka telah dibuka, menerima iman hanya melalui pendengar saja. Mereka melihat mujizat-mujizat itu, dan dengan mata kepala sendiri mereka menyaksikan apa yang sedang terjadi. Dan lihatlah kesungguhan mereka, baik dari seruan mereka maupun dari doa mereka. Sebab mereka tidak hanya mendekati dia, tetapi dengan teriak-teriakan yang menarik dan tidak meminta sesuatu yang lain kecuali belas kasih. Iya, jadi ini maksudnya ceritanya kan waktu itu Yesus meninggalkan tempat itu, tapi dua orang buta itu ikut dia. Nah, ini kayak gambarnya itu loh. Ini ada dua orang buta ikut Yesus gitu. Ya. Ini orang butanya ini. Lalu mereka sambil berseru, "Ya anak Daud, kasihanilah kami." Nah, lalu dia masuk ke dalam rumah, kedua orang buta itu datang kepadanya. Nah, Yesus kata sama mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan hal itu?" Mereka jawab, "Ya Tuhan. Ya, aku dapat melakukannya," kata mereka kepadanya. Jadi mereka percaya iya. Lalu kata Yesus, "Aku dapat melakukannya." Oke. Lalu ia menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Maka terbukalah mata mereka. Oke. Nah, ini ayatnya. Nah, ini Krisostom ngomong ini ya. Yang mereka minta apa? Bukan yang lain kecuali belas kasihan. Oke, coba Marina. Dan mereka menyebut, "Ya anak Daud, karena nama itu dianggap terhormat." Dalam banyak ayat misalnya para nanti juga memanggil bercerita yang ingin mereka mengiyakan dan yang mereka anggap agung. Oke, jadi mereka menyebut dia anak Daud karena nama itu dianggap terhormat. Nah, ini kata Krisostom. Ya, dalam banyak ayat, misalnya para nabi juga memanggil raja-raja yang ingin mereka muliakan dan yang mereka anggap agung. Ini para orang buta itu menganggap anak Daud itu adalah panggilan yang mulia, agung. Oke? Terus Elna.
Dan setelah membawa mereka ke dalam rumah, ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada mereka. Sebab dalam banyak hal ia mengadakan penyembuhan atas permohonan, supaya jangan ada orang yang menyangka bahwa ia tergesa-gesa dalam mengadakan mujizat itu karena sombong. Dan bukan karena hal ini saja, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka layak menerima kesembuhan, dan supaya jangan ada orang yang berkata, Kalau hanya karena belas kasihannya saja ia telah menyelamatkan, maka seharusnya semua orang diselamatkan. Karena kasihnya kepada manusia pun mempunyai ukuran, yaitu tergantung pada iman mereka yang disembuhkan. Tetapi bukan karena hal-hal itu saja ia menyebut iman dari mereka, melainkan karena mereka menyebut dia anak Daud, supaya ia menuntun mereka ke tempat yang lebih tinggi, dan supaya ia mengajar mereka untuk menghibur angan-angan yang seharusnya mereka miliki tentang dirinya sendiri, dengan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan hal itu? Ia tidak berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat memohon kepada Bapakku, bahwa aku dapat berdoa, tetapi bahwa aku dapat melakukan hal itu? iya. Jadi di sini dikatakan Yesus tidak berkata aku dapat memohon kepada Bapakku, tetapi aku dapat melakukan hal itu. Ya. Nah, kan di sini kamu lihat, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan hal itu? Akunya ya Yesus di sini ya. Nah, lalu Krisostom mengatakan menyebut dia anak Daud supaya ia menuntun mereka ke tempat lebih tinggi dan mengajar mereka untuk menghibur angan-angan yang seharusnya mereka miliki tentang dirinya sendiri dengan berkata gitu. Jadi menuntun kepada dia gitu ya. Anak Daud. Lalu percayakah aku dapat melakukannya? Jadi mau mengajak mereka untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi gitu. Terus baca sampingnya. Lalu apa jawab mereka? Lalu apa jawab mereka? Ya Tuhan, mereka memanggilnya bukan lagi anak Daud, tetapi melayang lebih tinggi dan mengakui kekuasaan. Iya, jadi mereka ganti, bukan anak Daud lagi, tetapi ya Tuhan kami percaya. Gitu ya, pakai kata Tuhan sekarang. Lebih tinggi lagi. Terus baca lagi. Dan akhirnya ia menumpahkan tangannya ke atas mereka dan berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Dan hal ini dilakukannya untuk meneguhkan iman mereka dan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah para peserta dalam pekerjaan yang baik, dan untuk menyaksikan bahwa perkataan mereka bukanlah kata-kata pujian. Ya. Tidak berkata, ingatlah matamu dicelikan, tetapi jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang dikatakannya kepada banyak orang yang datang kepadanya sebelumnya kesembuhan mereka dengan maksud untuk menyatakan iman di dalam jiwa mereka, supaya mereka semakin dipertenangkan dan supaya yang lain semakin sungguh-sungguh. Oke. Ini ya. Terus ya baca sisir. Demikian pula terhadap orang itu yang sakit karena disyaratkan sebelum memberi diriwayat kepada Rasul, ia membangkitkan jiwa yang jatuh dan berkata, hai anakku, bergembiralah, dosa-dosamu diampuni. Dan gadis muda itu pun setelah ia membangkitkan dia menahannya, dan dengan makanan ia mengajar dia kepada penolongnya. Dan dalam hal perwira itu pun ia berbuat demikian. Dengan menyerahkan semuanya kepada imamnya dan mengenai murid-muridnya lagi, tatkala ia melepaskan mereka daripada yang dilakukan, ia melepaskan mereka lebih dahulu dari kekurangan iman mereka. Demikian juga dalam kasus ini, ia memang sudah mengetahui bahkan sebelum mereka berseru rahasia-rahasia pikiran mereka, tetapi supaya ia dapat menuntun orang lain kepada kesembuhan yang sama, ia membuat mereka dikenal oleh orang lain juga melalui hasil kesembuhan mereka yang menyatakan iman mereka yang tersembunyi. Oke. Terus kemudian setelah kesembuhan mereka, ia memerintahkan mereka untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun,
dan tidak hanya memerintahkan mereka tetapi dengan sangat tegas. Oke, terus? Sebab Yesus demikian dikatakan dengan tegas melarang mereka, katanya, janganlah kamu memberitahukan kepada siapapun. Tetapi setelah mereka pergi, mereka menyebarkan Kemasyurannya. ke seluruh negeri itu. Terus? Tetapi mereka tidak tahan akan hal itu, melainkan mereka menjadi pengkhotbah dan pemimpin. Dan apabila mereka disuruh menyembunyikan apa yang telah mereka perbuat, mereka tidak tahan. Ya, terus? Dan jika di tempat lain kita mendapati dia berkata, pergilah dan beritakanlah kemuliaan Allah. Maka itu tidak bertentangan dengan hal ini, bahkan sangat sesuai dengan apa yang dikatakannya di sini. Sebab ia memerintahkan kita untuk tidak menyatakan apa-apa tentang diri kita sendiri, bahkan melarang orang-orang yang akan memuji-muji kita. Tetapi jika kemuliaan itu ditunjukkan kepada Allah, maka ia tidak hanya melarang tetapi juga memerintahkan orang untuk melakukan. Oke, sampai sini dulu. Ini kalau poin yang kedua ini kan udah ayat yang lain ya. Tentang cerita menyembuhkan orang bisu nih. Oke. Nah, poin satu ini kan cerita menyembuhkan orang buta. Oke, kalian sudah baca ini. Ya. Kalau misalnya saya suruh kalian analisis atau ringkas, apa yang kalian bisa dapatkan? Yesus menyembuhkan orang buta. Oke. Yesus menyembuhkan orang buta. Terus? Dengan iman mereka menjadi sembuh. Nah, terus apa lagi? Apa bagian-bagian yang penting di situ tadi? Kan ingat tadi, teori meringkas itu apa? Teori meringkas tadi saya ngomong apa? Iya, gambaran umum dan tidak mendetail. Terus? Apa lagi? Mana sih tadi? Ini. Lebih bersifat umum, general, pakai kata-kata sendiri, dan inti-intinya saja. Tadi inti-intinya apa? Ayo. Yang kamu baca tadi. Oke, terus? Iman mereka. Oke, terus? Yo. Iya, istilah anak Daud. Oke. Oke. Kata Tuhan supaya membawa lebih tinggi. Apalagi? Nah, itu maksudnya hal-hal yang penting. Umum, general, tapi intinya. Kamu udah bisa buat tuh ringkasannya. Misalnya nih ya, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. 2 orang buta itu mengandalkan iman mereka. Ya, tadi kan ada kata belas kasihan kan? Nah, mereka memohon dengan belas kasihan kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Dan mereka memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud untuk memuliakan dia kan, menghormati dia. Lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Mereka percaya, ya Tuhan. Nah, akhirnya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Karena iman mereka. Nah, kamu bisa meringkas gitu kan? Bisa kan? Dengan ambil poin-poin penting tadi. Paham? Nah, kayak gitu. Misalnya kalau saya nulis tuh seperti ini. Ya tentu bahasanya harus formal ya. Nih, kenapa? Karena ini tadi bahasanya bahasa formal. Jangan kayak bahasa WA. Ya, apalagi pakai bahasa daerah. Ya, nanti kamu pakai bahasa Mentawai pula di sini. Repot. Oke, misalnya saya tulisnya kayak gini. Nah, nih. Homili di atas menggali makna mendalam dari iman. Kenapa iman tadi? Ada kata iman ya kan? Percaya kan?
dan ada hubungannya dengan kesembuhan. Nah, Chrysostomos menekankan Yesus dengan menunda penyembuhan dan mempertanyakan iman mereka. Jadi Yesus gak langsung sembuhin. Dia tanya iman dulu. Percayakah kamu? Kan gitu kan? Nah, supaya menarik keluar dari keyakinan mereka yang tulus dan menghindari persepsi bahwa melakukan mujizat itu untuk kesombongan. Selain itu, ia menggarisbawahi belas kasihan dan kesembuhan Yesus tidak pandang bulu, tetapi sebanding dengan iman mereka mencari pertolongan. Nah, ini saya ringkasnya bentuk gini. Ya, jadi Yesus itu menyembuhkan mereka tanpa pandang bulu karena mereka punya iman. Gitu. Ya, habis itu saya ngomong gini, perintah Yesus pada orang buta dan semua untuk tidak mempublikasikan mujizat. Tadi kan ada kan? Yesus bilang apa? Jangan apa? Baca aja ayat berikutnya itu ayat berapa tuh? Kan tadi ada di nomor 1 ini. Jangan mempublikasikannya kan? Nah, itu kamu bisa ringkas juga. Ringkasnya kayak gini nih. Perintah Yesus kepada orang buta yang disembuhkan untuk tidak mempublikasikan mujizat tersebut. Iya, Chrysostom menafsirkan ini sebagai sebuah panggilan untuk menghindari pemuliaan diri sendiri. Jangan sombong gitu. Dan fokus untuk memberitakan segala kemuliaan kepada Tuhan. Nah, itu ringkasnya. Oke? Jadi, lihat ini. Cuma 2 paragraf. Kalau ini kan udah tentang ini ya. Kerasukan beda lagi. Ini tentang cerita lain. 2 paragraf ini kamu ringkas. Oke? Nah, setelah itu apa? Kamu cari apa yang baru di situ. Kira-kira tadi ya, orang buta itu mengandalkan iman mereka, minta belas kasihan. Yesus menyembuhkan nggak? Menyembuhkan. Kan ringkasan ceritanya kan gitu. Yesus nggak langsung nyembuhin. Yesus tanya dulu iman mereka, percayakah kamu bahwa aku bisa menyembuhkanmu? Dia nggak bilang lagi, ya anak Daud, enggak. Dia ngomong, ya Tuhan. Berarti naik lagi. Nah, baru Yesus menyembuhkan mereka. Oke, itu kan ringkasannya. Tapi novelty-nya apa? Jangan lihat dulu. Iman yang menyelamatkan pribadi. Nah, bisa. Iman itu sebanding dengan belas kasihan tuh. Kan orang buta itu minta belas kasihan. Tapi Tuhan minta balik. Minta apa sama kita? Percaya. Iman. Nah, jadi kamu kasih iman kepada Tuhan. Tuhan kasih apa sama kamu? Kesembuhan. Belas kasihan itu. Paham nggak? Jadi ada timbal baliknya gitu. Nah, kamu bisa temukan apa di situ? Novel. Nah, berarti novelty-nya apa? Itu novelty-nya apa tadi? Ada timbal balik. Kita memberikan iman, Tuhan memberikan belas kasihan. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu relasi, nah itu namanya novel, gitu. Gitu aja kok susah sih, ya? Iya, kalian terbiasa nonton TikTok sih. Kalau TikTok kan nggak perlu mikir kan, jempol aja yang mikir kan gitu. Terus kalau novelty-nya itu implikasinya apa? Berarti apa? Kalau hubungan dengan Tuhan harus timbal balik, berarti implikasinya apa? Dampaknya buat kamu apa? Hah? Relasi. Oke. Relasi. Ya, berarti iman itu penting ya. Benar nggak? Relasi dengan Tuhan itu
mengutamakan apa? Nah, itu namanya aplikasinya apa? Ya, aplikasinya gimana kamu memperdalam iman kamu kan gitu. Misalnya apa? Iya, makin rajin berdoa. Jangan makin rajin. Iya, jangan makin rajin baca HP, tapi baca doa gitu. Itu namanya apa? Aplikasi. Kontribusinya apa? Kontribusinya apa? Tadi novelty-nya kan ada relasi yang timbal balik nih. Implikasinya berarti iman itu penting. Aplikasinya ya perkuat iman itu dengan cara banyak doa misalnya. Baca Alkitab itu aplikasi. Lalu dari itu semua kontribusinya apa? Bersyukur. Kita lebih dekat. Bersyukur, kesembuhan, terus apa lagi? Hah? Dapat belas kasihan. Mendapat belas. Oke, berarti kalau hubungan yang timbal balik dengan Allah, dengan cara kita memperkuat iman dan sebagainya, maka kita akan Dapat belas kasihan. iya, kita akan mendapat belas kasihan misalnya. Atau relasi dengan Allah itu membuat kita semakin Saya iya, membuat kita belas kasihan itu semakin tercurah kepada kita. Itu namanya berarti kontribusinya apa? Apa orang ngomong? Gimana mendapat belas kasihan? Oh, perbanyak iman. Perkuat iman. Nah, itu namanya kamu memberi kontribusi. Ya. Oke, misalnya contoh lain ini, kalau saya tulis kayak gini, misalnya ya, tadi ringkasannya udah, kebaruannya gini, menekankan iman dong, karena tadi kan kesembuhan itu tidak akan terjadi kalau orang buta itu tidak nah, maka Kristus melampaui narasi kesembuhan secara harfiah dan berfokus pada watak internal dari iman mereka. Ia menyoroti sentralitasnya dalam proses kesembuhan dan menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak hanya melibatkan percaya pada kuasa Yesus, tetapi pemahaman yang bertumbuh tentang sifat ilahinya. Jadi iman itu enggak hanya, oh Yesus bisa menyembuhkan, bukan hanya itu. Tetapi kamu makin kenal Yesus itu siapa. Oh dia adalah Allah, dia punya kuasa, dia menyelamatkan saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu namanya iman yang kamu sekarang pelajari dalam teologi. Jadi iman itu bukan hanya sekedar Yesus itu jadi kayak tukang obat gitu. Oh Yesus penyembuh, ya. Nggak hanya itu, tapi memahami pemahaman yang terus bertumbuh tentang sifat ilahinya. Nah ini namanya kebaruannya. Lalu implikasinya apa? Iya, keutamaan iman. Iman itu bukan hanya intelek aja, tapi ini juga realitas yang harus dihidupi. Ya, di dalam hubungan kita dengan Allah. Supaya kita bisa menerima kasih karunia atau belas kasihannya. Itu implikasi. Lalu aplikasinya apa? Ya perdalam iman. Melalui apa? Doa, baca kitab suci, partisipasi aktif dalam kehidupan gereja. Nah, kontribusinya apa? Kontribusinya dia memberikan pesan yang mendalam buat kita untuk memperdalam iman kita, mempraktikkan kerendahan hati, hidup secara otentik sebagai murid Kristus. Oke? Itu namanya kontribusi. Satu contoh ya, contoh lain. Contoh lainnya apa ya? Mungkin yang ini aja deh ya untuk mau bentuk cerita atau apa ini? Oke.
Misalnya inilah ya. Saya cari yang gampang-gampang deh. Ceritasin aja ya. Yang sering kalian baca ya. Oke. Atau misi Kristus yang dinubuatkan ini coba. Nah, ini nggak terlalu panjang. Oke, tanggal 1 kemarin, tanggal 1 September itu sebetulnya kalau dalam kalender gereja itu adalah tahun baru gereja. Jadi kita tahun barunya itu sebetulnya bukan tanggal 1 Januari, tapi 1 September. Tapi karena kita hidup di dunia sipil, tahun barunya kalender sipil, kalender yang dipakai ini itu 1 Januari. Tetapi 1 September itu kita memperingati tahun baru, tapi kita juga memperingati Yesus membaca kitab Yesaya ini. Ya. Nah, ceritanya diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21 ini. Coba baca dulu. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Ya, bacakan. Sebelum kita baca data ini, tapi kamu baca dulu nih. Lukas 4 16 sampai 21. Coba baca. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke, terus? Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sebab kamu mendengarnya. Sampai 21. Sudah. Oke. Sudah baca ya, Lukas 4 16 sampai 21. Nah, sekarang ada data nih sama kalian. Nih, ini datanya ini. Data ya. Habis itu kamu ngapain? Ringkas. Kamu buat aplikasinya. Bikin aplikasi kontribusi. Nah, nanti baru kamu susun paragraf. Oke, kita mulai ya. Coba baca. Tadi sampai mana? Marisa udah. Marica ya. Namamu Rica ya. Marice. Depi. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Oleh karena itu, aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang lemah lembut. Ia telah Perhatikan ya. Untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan kepada orang-orang yang terbelenggu, untuk memberitakan tahun kesukaan dari Tuhan dan pembelasan dari Alkitab. Saya akan mencatat. Iya. Oke. Nih ya. Terus. Nubuat yang agung dan terprogram ini dibacakan oleh Tuhan Yesus pada awal karya penyelamatannya di hadapan orang-orang Yahudi di Nazaret, dan setelah membacanya, ia duduk dan berkata, hari ini genaplah nas ini. Iya, nas apa yang digenapi? Yesaya 61 tadi, yang berkata Roh Tuhan ada padaku. Terus ini, Jufri. Salah satu nubuat yang paling gelap untuk para ahli Taurat dan filsafat. Tuhan membaca, menutup kitab itu dan berkata,
hari ini genaplah nas ini. Oke, terus? Tak seorang pun dari orang Yahudi berani menyentuh nubuat ini karena tidak ada yang tahu kepada siapa nubuat ini tertuju. Ah, itu lihat ya. Tangkap poin-poin pentingnya. Terus? 7 abad telah berlalu sejak nubuat ini diucapkan dan dituliskan dan tidak ada yang tahu kepada siapapun nubuat ini ditujukan. Oke. Dan ketika dia atau Kristus datang yang menjadi sasaran nubuat ini, dia membacanya dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Oke. Demikianlah Tuhan kita yang agung menggunakan nabinya dan menyatakan dirinya kepada dunia. Oke. Terus, Stefani? Roh Tuhan ada padaku. Mengapa ia berkata demikian ketika ia setara dengan roh seperti halnya dengan Bapa? Seperti yang ditafsirkan oleh Chrysostomos, hal itu demi kesaksian kepada orang-orang. Ia tidak mengatakan kasih karunia roh ada padaku. Karena kasih karunia roh ada pada umat yang setia, tetapi roh itu sendiri ada padanya seperti yang dimanifestasikan di Sungai Yordan. Roh adalah saksi anak dan anak tidak pernah ada tanpa roh untuk sesaat pun. Tuhan Yesus sering menyebut Bapa dan Roh Kudus. Pertama-tama karena kasihnya yang tak terbatas kepada Bapa dan Roh Kudus. Iya. Dan kasih itu selalu mengutamakan orang lain. Dan kedua untuk mengajar orang-orang yang sombong agar tidak menonjolkan diri sendiri, melainkan memberikan penghormatan yang sama kepada orang lain. Oke. Terus, Indra, segala sesuatu yang dikatakan dalam surat luar biasa ini digenapi Tuhan dengan karya-karya mujizatnya. Kata demi kata, dia datang terutama untuk memberitakan belas kasihan Allah kepada manusia. Tetapi pada saat bersama memberitakan penghakiman yang mengerikan pada mereka yang menghina dan menolak belas kasihan itu. Oke. Ini adalah pengajaran Yesaya, putra Amos, Nabi Allah, Nabi yang sejati. Terus? Saudara-saudara, bila kita memuliakan Yesaya yang mulutnya hamili Allah yang menubuatkan membuatkan juru selamat dan keselamatan. Marilah kita mulai juru selamat kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Terus? Kami menyembuhkan Engkau, Tuhan yang juru selamat kami, dan kami bersyukur kepadamu atas permintaan yang berhikmat untuk keselamatan kami, bagi Engkau lah kemuliaan dan syukur selama-lamanya. Oke, ini dari Nikolai ya. Saint Nikolai menulis tentang penggenapan nubuat Yesaya yang digenapi oleh Kristus. Nah, dari apa yang dia tulis itu, coba apa hal-hal yang penting? Kalau kamu kurang ngerti, baca lagi, nggak apa-apa. Ya, nggak ngerti, baca lagi. Sampai berapa kali? Sampai kamu benar-benar bisa nangkap poin-poin pentingnya. Ini inti-intinya kamu nangkap di sini. Nah, kira-kira apa intinya? Ayo. Pertama, Yesus membaca kitab Yesaya. Itu di sinagog itu. Ya, dalam Lukas 4 itu kan. Nah, terus apa lagi di situ? Menggenapkan nubuat. Tak seorang pun dari yang berpikiran yang Kamu bisa highlight aja. Yang penting mana? Orang tak seorang pun dari orang Yahudi itu tahu nubuat ini kepada siapa ditujukan. Ya kan? Nah, ternyata itu ditujukan kepada siapa? Kristus. Apa artinya? Roh Tuhan itu ada padaku. Artinya bukan Yesus mempunyai Roh Kudus, enggak. Artinya apa? Karena kita juga punya Roh Kudus gitu. Apa artinya? Hah? Ya, pertama ya, Roh Tuhan ada padaku itu berarti dia setara dengan roh. Dan roh itu adalah saksinya bahwa dia tidak pernah ada tanpa roh.
Tidak pernah ada roh tanpa anak, anak tanpa roh. Tidak pernah ada bapa tanpa anak. Tidak pernah ada roh tanpa anak dan roh. Tidak pernah ada anak tanpa roh dan bapa. Nah, begitu aja saya bolak-balik bingung kan kalian. Artinya apa? Tidak pernah ada bapa kalau tidak ada anak dan roh. Tidak pernah ada anak kalau tidak ada roh dan bapa. Tidak pernah ada roh kalau tidak ada bapa dan anak. Berarti ketiga-tiganya apa? Selalu ada dan tidak pernah ada sesaat pun. Jadi kalau roh Tuhan itu ada padaku, artinya apa? Akulah Allah. Oke? Karena roh itu nggak ada kalau tidak ada aku. Tidak ada anak. Ngerti? Oke. Jadi ini mau menegaskan apa? Kristus dengan roh itu setara dan selalu ada bersama dengan Bapa. Itu maksudnya. Terus apa lagi? Hah? Ini kan yang penting ya kan? Nah, jadi kamu akan ringkas apa? Kamu akan baca ini, Nikola itu mengatakan apa? Yesus sebagai penggenap dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Di mana apa? Roh Tuhan ada padaku itu menjelaskan bahwa anak itu setara dengan roh. Tidak pernah ada anak tanpa roh. Tidak pernah ada roh tanpa anak untuk sesaat pun. Itu kan intinya kan? Nah, itu kamu ringkas itu. Oke? Nah, setelah kamu ringkas, kan kamu ketik tuh, kamu ringkas. Habis itu kamu mesti ngapain? Cari novelty-nya. Nah, apa novelty-nya? Apa kebaruannya? Oh, kamu jadi ngerti apa? Oh iya ya. Berarti pertama, penggenap perjanjian lama, Yesaya itu ternyata Kristus menggenapi perjanjian lama. Satu. Yang kedua apa? Roh dan Yesus adalah Allah. Sama-sama setara mereka. Oke, itu novelty namanya. Ya kan? Yang ketiga misalnya apa? Orang-orang Yahudi itu Tidak tahu. iya, orang-orang Yahudi itu jadi tahu siapa yang diomongin Yesaya ratusan tahun yang lalu itu. Oh, ternyata ini toh anak Yesus, anak Daud itu. Oke, nah itu namanya apa? Novel. Implikasinya apa? Kalau Yesus itu penggenap Nabi Yesaya tadi, apa implikasi buat kamu? Misalnya nih, ya, saya bersyukur mengenal Kristus yang adalah Allah sejati. Buktinya apa? Roh Allah ada pada dia. Nah, itu namanya implikasi. Jadi implikasinya membuktikan apa? Oh, Kristus itu adalah Allah yang sejati, yang menggenapi perjanjian. Nah, itu namanya implikasi buat kamu. Nah, aplikasinya apa? Nah, aplikasinya apa buat kamu? Dari cerita ini. Apa? Aplikasinya ya, misalnya apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Itu namanya aplikasi. Setelah kamu percaya Roh Tuhan ada pada ini, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kristus itu. Iya, kamu misalnya mau mendalami lagi, baca kitab suci lebih rajin, ya gitu ya, memberitakan Yesusnya. Oke?
Nah, itu namanya aplikasi. Kontribusinya. Hah? Kontribusinya. Jadi dari cerita itu semua memberikan kontribusi apa? Memperkuat iman, berarti makanya aplikasi itu. Kontribusi dari memperkuat iman itu apa? Kontribusi itu kan kayak tadi, bayangin aja kamu makan nasi goreng, terus hasilnya kamu kenyang gitu. Jadi nasi goreng itu mengenyangkan kamu kan gitu. Nah, kalau ini apa? Kontribusinya. Kalau Yesus itu menggenapi nubuat Yesaya itu, lalu kontribusinya apa? Kalau Yesus itu ternyata penggenap nubuat Yesaya itu. Apa kontribusinya? Hah? Kamu makan nasi goreng. Kontribusinya kamu bisa langsung jawab, ya. Kalau ini kenapa nggak bisa langsung jawab? Apa? Sulit ya? Ya, ini latihan namanya. Apa? Kalau Yesus itu menggenap Yesaya, berarti kontribusinya apa? Melakukan. Melakukannya, aplikasinya, kontribusinya, sumbangsinya apa? Mengetahui saya jadi mengetahui tentang Yesus itu siapa, itu namanya implikasi. Kalau kontribusi itu berarti apa sumbangsinya dari tulisan ini, dari Yesus sebagai penggenap nubuat Yesaya itu? Hah? Mempercayai Yesus yang kekal. Ini kan aplikasi. Kamu makin percaya, makin yakin, ya kan? Lalu kamu buktikan dengan makin menaati perintahnya, makin mengasihi dia. Itu namanya aplikasi. Tadi dikatakan kamu memberitakan Injil, itu aplikasinya. Nah, kontribusinya ini, ya kan, memberikan apa? Wawasanmu. Jadi wawasan imanmu makin kuat. Wawasan imanmu makin ngerti. Oh, Yesus itu ternyata. Kenapa kok saya juga baca Yesaya ya? Oh, ternyata apa? Ada hubungannya dengan Kristus. Jadi kontribusi dari ini, begitu kamu baca Lukas tadi atau Yesaya tadi, itu memberikan wawasan kepada kamu. Oh, ternyata Yesus itu penggenap perjanjian lama. Itu salah satu kontribusi. Jadi memberikan apa? Wawasan iman, pengetahuan teologi makin naik. Ya, gitu. Sama kayak kamu tadi makan nasi goreng, kontribusinya apa? Kenyang. Nah, kamu makan ini, kenal Yesaya ini, dampaknya apa? Kontribusinya apa? Iya, wawasanmu bertambah, gitu. Ya. Nah, dengan wawasanmu bertambah itu berarti menghasilkan implikasinya apa? Makin percaya itu implikasinya. Aplikasinya apa? Yang membuktikan kamu makin percaya. Kamu makin taat. Misalnya itu aplikasinya. Oke? Ya. Nah, latihan. Nanti saya kasih untuk 1 minggu datanya adalah mau yang panjang atau yang pendek? Kalau yang pendek 10 halaman atau 5 halaman? Kalau panjang 100 halaman. Oke, 1 halaman ya. Cuma saya lagi cari teksnya yang mudah supaya kalian nggak ngeluarin air mata waktu mengerjakan. Iya. Nanti minta
Kamu ngomong apa? Oke. Ini deh di buku Formasi Rohani itu kan ada ya. Eh, sebentar. Terakhir kita bahas mana ini ya? Supaya kalian nggak perlu baca yang lain-lain, baca ini aja deh. Sabar, udah lapar. Pantatnya goyang-goyang terus nih. Lapar. Coba buka halaman. Kita udah bahas nih ya. 100. Udah sampai mana kita? Oke, kalau gitu masuk yang baru aja 144. Ya, Born of Spirit, lahir baru oleh Roh Kudus. Ini bacaan ini aja deh. Satu topik ini, lahir baru oleh Roh Kudus. 1 sampai sini aja. Ya, 1, 2, 3, 4 paragraf. Kamu bikin ringkasannya, lalu cari novelty-nya, implikasinya, aplikasinya, dan kontribusinya. Ya pokoknya 5 ini deh. Data ini. Lahir baru Roh Kudus. 4 paragraf. Kamu ringkas lah di 1 paragraf misalnya. Ambil poin-poin pentingnya aja. Ringkas aja deh. Habis itu cari kebaruannya apa? Implikasinya apa? Aplikasinya apa? Tadi kalau kayak kebaruan itu kan kamu masak nasi goreng tuh. Ternyata masak nasi goreng itu bumbunya harus sekian gram. Apinya nggak boleh terlalu besar, misalnya gitu. Itu namanya kebaruan yang kamu temukan, ya. Lalu apa yang kamu temukan itu berdampak apa buat kamu? Itu implikasi. Lalu gimana kamu menjalankannya? Melakukannya atau menaatinya? Dan setelah kamu menaati, membawa dampak apa? Untuk kontribusi. Sama kayak tadi kamu masak nasi goreng. Setelah kamu masak itu kan aplikasinya kan? Iya. Kamu makan itu aplikasinya. Tapi membawa dampak apa? Oh, kenyang. Nah, sama. Kamu baca ini udah kayak tadi. Mengaplikasikannya memperkuat iman. Lalu kontribusinya apa? Oh, makin bertambah wawasan. Itu kontribusi. Ya. Kayak tadi aplikasi kamu masak nasi goreng, kamu makan, membawa kontribusi apa? Oke, sampai di sini dulu.